warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati, guru SMA Negeri 1 Gerebakan. Saya di sini mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan LPTK Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempraktekkan PPL kedua saya dalam aksi 2 dengan model pembelajaran Project Based Learning yang akan saya terapkan pada kelas 12 Mapel Ekonomi pada materi Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang tahap pencatatan. Silakan menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba berdiri semuanya. Yuk, kalau sama bunyi harus pagi dulu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Nata, silakan. Ya, terima kasih Nata sudah dipimpin berdoa. Mudah-mudahan selanjutnya setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Di Sana Aku Berdiri, Telurku Hidup Negeriku yang kucinta. Terima kasih. Baiklah, tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah. Sekarang Bunia mau ngecek kehadiran kalian. Kelasnya sudah dirapikan hari ini, sudah dibersihkan. Yang piket sudah menyapu ya hari ini. Baik, sekarang Bunia absen terlebih dahulu. Aprilian Aris, Aziza, Zeni. Alhamdulillah. Saya mengulas kembali di semester pertama. Masih ingat dengan siklus akuntansi perusahaan jasa? Apakah kalian masih ingat tahap-tahap di dalam membuat laporan perusahaan jasa? Yang pertama yang harus dilakukan apa dulu? Jurnal umum. Kemudian setelah jurnal umum diapakan? Tahap coba biasa yang bisa membuat dan menganalisis bukti transaksi. Setelah menganalisis bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal umum. Setelah di buku besar. Setelah itu kemudian ke tahap pengistisaran, yaitu neraca saldo modal, kemudian laporan neraca. Nah, sekarang di materi sekarang itu adalah perusahaan dagang, yang mana ada perbedaan itu adalah perusahaan yang memperjualbelikan barang dagangan. Agen, terus toko kelontong. Sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model Project Based Learning dapat menganalisis 4 karakteristik perusahaan dagang, 2 syarat penyerahan barang, dan 5 syarat pembayaran. Model pembelajaran kita hari ini adalah dengan metode Project Based Learning. Kita menghasilkan sebuah produk atau proyek, yang mana proyeknya ini nanti adalah membuat laporan keuangan di tahap pencatatan perusahaan dagang. Kemudian setelah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah pernah ice breaking dengan kata tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, kepala. Bunia berkata, pegang hidung. Contoh gambar yang ada di sekitar sekolah kita saja, itu gambar apa? Kopsis. Koperasi SMA yang banyak ini, kalau tidak dilakukan pencatatan, apa yang terjadi? Pencatatan, maka barang akan hilang. Barang akan hilang. Kalau hilang, apa yang terjadi dalam kopsis kita? Kerugiannya. Pentingnya di dalam membuat pencatatan atau membuat pelaporan di dalam perusahaan, kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Di dalam membentuk kelompok ini, Bunia ingin secara heterogen. Sudah membentuk kelompok ya?
Baik. Setelah membentuk kelompok tadi sudah disampaikan materi pembelajaran siklus akuntansi perusahaan dagang video. Silahkan kalian saksikan terlebih dahulu. Contohnya sudah ada di sini itu ada market menjadi tanggung jawab penjual. Ngasih report artinya dengan ampun dari sampai sekarang sampai kepada syarat pembayaran. Contoh. Baik, anak-anak sudah tadi ya dagang sampai ke dalam bukti-bukti transaksi yang ada di dalam perusahaan dagang. Ada BKM, BKK, memo, faktur, yang mana dari bukti-bukti transaksi ini ada beberapa bukti transaksi yang tidak kalian temui di dalam perusahaan jasa. Contohnya apa? Faktur. Karena faktur ini adalah untuk pembelian atau penjualan secara kredit. Kemudian nota debit dan nota kredit. Karena nota debit dan nota kredit inilah yang hanya ada di dalam akuntansi perusahaan. Pelajaran tadi, apakah ada timbul pertanyaan di dalam kalian? Bagaimana prosedur tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang? Apakah sama dengan perusahaan jasa? Tangan untuk Putri Binata. Baik, Putri tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana sih tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang? Apakah sama? Apakah sama? Tidak. Berbeda. Jurnal khusus, ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Jadi tahap pencatatan di dalam akuntansi dagang ada perbedaan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa cukup di dalam jurnal umum saja sudah cukup. Tapi kalau di dalam perusahaan dagang itu berbeda. Tadi sudah. Lah nanti Bu Nia bagikan bahan ajar di sini. Silahkan nanti kalian amati, kalian temukan jawaban kalian di dalam mengamati bahan ajar dan LKPD yang. Silakan di LKPD ditulis kelompok berapa, nama anggota kelompok di depan di LKPD silakan ditulis terlebih dahulu ya. 4 itu ada bukti-bukti transaksi. Kalian memperhatikan bukti transaksi ini. Coba bukti transaksi dari toko apa ini? Ini penjualan atau pembelian? Pembelian. Kalau pembelian itu secara tunai atau secara kredit? Tunai. Itu nanti masuk ke jurnal khusus bagian apa? Mendapatkan uang atau mengeluarkan uang? Mendapatkan uang. Berarti kalau mendapatkan uang berarti masuk ke mana? Penerimaan kas. Berarti jurnal khususnya masuk ke jurnal penerimaan kas. Yes. Pertanyaan dari salah satu teman kamu, bagaimana prosedur tahap pencatatan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang? Itu ya. Tahap pencatatannya yaitu di dalam siklus akuntansi perusahaan dagang ada istilah jurnal umum dan jurnal khusus. Pertama, itu kalau kalian lihat itu masuk ke mana? Di jurnal penerimaan kas. Kenapa di jurnal penerimaan kas? Karena dibayar tunai. Itu masuk ke penerimaan kas. Jadi nanti masuk ke penerimaan kas. Kedua yaitu apa saja komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun jurnal umum dan jurnal khusus. Bukti transaksi yang harus diperhatikan adalah bukti di dalam tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang adalah menganalisis bukti transaksi. Oke, baik. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kamu. Di sini bukti transaksi ini masuk kemana satu persatu. Setiap kelompok itu berbeda. Di sini pertanyaan mendasar yang ketiga, jurnal umum dan jurnal khusus. Perencanaan atau di tahap mendesain pertanyaan mendasar. Tadi ada 3 pertanyaan mendasar ya. Bagaimana cara mencatat jurnal umum dan jurnal khusus? Nomor bukti berapa?
Terus di perkiraan yang dikredit apa? Kalau sekarang mendesain perencanaan produk. Kita nanti produknya adalah membuat laporan keuangan di tahap pencatatan, yaitu jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, nanti disusun, silahkan buka laptopnya. Di dalam mendesain perencanaan produk sekarang, yang pertama yang perlu kalian buat adalah menganalisis bukti transaksi. Setelah itu mengurutkan. Coba dilihat bukti transaksinya yang ada di dalam di sini, apakah sudah urut apa belum? Belum. Sekarang diurutkan. Mengurutkannya itu sesuai apa? Sesuai kejadian tanggal. Tanggal regulasi. Kita sama kabel lo ya. Hari ini sampai hari Selasa. Jadi kamu membuat waktu sampai Selasa, proyek itu harus sudah selesai, ya kan? Nah, di tahap telusuri informasi untuk menemukan konsumpulkan, butuh waktu berapa jam? Misalnya cukup hanya 5 menit. Kamu tuhnya ditulis di LKPD. Sehingga kamu harus mengatur jadwal yang ada di dalam proyek ini. Jadi ada tahapan-tahapan proyek ini, diatur jadwalnya sehingga 4 hari ini harus selesai. Ini menganalisis dari transaksi yang ada tadi, kamu analisis masuk kemana. Kan setiap transaksi berbeda, ada yang masuk dan ada yang masuk pengeluaran kas. Lah khusus kalau ada nota faktur, silakan kalian menyusun jadwal terlebih dahulu. Kontan, kalau nota kontan itu berarti tunai atau kredit? Tunai. Kalau kredit berarti bunyinya di dalam bukti transaksinya apa tadi, ayo yang sudah dijelaskan di depan. Nah, ini faktur atau nota kontan? Kontan. Berarti tunai atau kredit? Tunai. Tuh, cara mengakses apa dulu? Terus kebanyakan. Nah, di atasnya jurnal penerimaan kas. Coba ayo. Di sini caranya kalau nambah, klik ini ya. Klik kanan, insert. Kas, seperti itu ya. Kemudian membuat lagi jurnal pengeluaran kas. Tidak ada judulnya kan kita tidak tahu itu jurnal apa. Kalau seperti ini kita tahu, oh ini jurnal penerimaan kas dari toko Teva pada periode bulan apa. Karena di dalam akuntansi periode itu harus disebutkan. Sudah? Ada kesulitan di kelompok berapa lagi? Ada kesulitan mana lagi? Ini secara tunai berarti masuk ke jurnal khusus bagian apa? Pengeluaran kas. Tuh loh. Jadi kamu mau kan? Factory kan? Teaching factory toh. Ini teaching factory juga toh. Kalau ini kita itu kan ini bukti transaksinya punyanya teaching factory. Tapi kalau kopnya ini teaching factory berarti di sini adalah yang membuat siapa? Teaching factory, uang tokonya. Nah, berarti kalau secara tunai masuk ke pengeluaran kredit. Jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pembelian secara tunai. Jurnal berarti kira-kira dalam waktu 4 hari apakah proyek ini bisa diselesaikan? Bisa. Insya Allah bisa ya. Oke. Berarti sudah tidak ada kesulitan? Dagang. Nah, sekarang setelah kalian bekerja sama belajar dengan teman kelompokmu, dengan teman kelompok kalian, silakan kita membuat kesimpulan terlebih dahulu. Dengan jenis, mengetahui jenis-jenis jurnal khusus. Ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang, dagangan, dan jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan uang tunai. Dan yang kelima, jurnal umum atau jurnal memorial dapat dicatat ke dalam keempat jurnal khusus penerimaan kas atau jurnal khusus pembelian.
Dan kita bisa membuat format jurnal umum dan jurnal khusus dalam bentuk Excel. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Rafida. Masih semangat ya. Jadi proyeknya ini kita harus semangat untuk menyelesaikan proyek kita hari ini, yaitu membuat jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang dalam bentuk format Excel. Silakan nanti dilakukan proyek ini sesuai dengan jadwal yang sudah kalian tentukan. Tadi kan sudah menyusun jadwal ya. Jadi jadwal itu silakan kalian patuhi sehingga proyek kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, tadi sudah adanya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah di dalam membuat jurnal khusus itu ada jurnal penerimaan kas, ada pengelolaan. Nah, itu penerimaan kas. Berarti kalau menjual, kita kan menerima uang, berarti masuk ke penerimaan kas. Kalau kita membeli pembelian barang dagangan secara kredit, kalau penjualan untuk mencatat bukti transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Lah, jurnal umum atau yang disebut dengan memorial itu adalah untuk mencatat bukti transaksi nota debit dan nota kredit, yaitu adanya retur penjualan atau retur pembelian. Baik, setelah ini silakan Bu Nia ada kuis terlebih dahulu agar kita lebih semangat. Sudah ada yang bisa masuk? Kalau yang tidak bisa link, silakan masukkan kode itu. Ya, nomor 1 masih novel itu. Masih novel. Juara 2 Lili, juara 3 Rahmawati, beri tepuk tangan. Udah ya, juara 1-nya Rafid ya. Juara sudah. Kalau sudah, tadi kuis itu untuk penguatan kita pada materi hari ini. Ingin membuat refleksi sebentar. Bunia ingin emoji kalian, perasaan kalian yang mengungkapkan perasaan kalian pada hari ini dengan menggunakan Padlet. Cukup berikan emoji kalian. Hari ini senang, bahagia, atau apa emojinya? Sudah selesai ya refleksinya. Jadi di sini perasaan kalian masih bahagia, aman, senang, Terima kasih. Minggu depan sebagai penugasan kalian di rumah, silakan dikerjakan di LKS dan di rumah melanjutkan proyek kita, sehingga pertemuan berikutnya adalah di tahap penyajian hasil proyek. Jadi nanti kalian per kelompok akan menyajikan hasil proyek kalian yang sudah kalian tentukan tadi sampai ke tahap menyusun jadwal. Tadi sudah eksekusi untuk membuat formatnya, sehingga tinggal mengeksekusi menyelesaikan proyek yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Siap? Ada pertanyaan? Dan tugas mandiri adalah mengerjakan ekonomi di LKS Ekonomi, ada di tahap membuat jurnal khusus yang ada di dalam LKS Ekonomi. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup sekian dari Bunia pada pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.